hampir semua orang di dunia sulit membedakan antara depresi dan merasa sedih. Dan hampir separuh dari kita pernah mengalami depresi tapi tidak menyadarinya. Malah banyak dari kita yang tidak mengalami depresi, justru mereka men-self-diagnose dirinya mengalami depresi. Padahal hal tersebut merupakan sedih biasa yang sehingga memperburuk keadaan dirinya sendiri. Kadang kita merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Namun ketika kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, rasa sedih itu hilang seketika. Berbeda ketika kita mengalami depresi. Ketika kita mengalami depresi, meskipun kita sudah melakukan hal-hal yang menyenangkan, depresi itu tidak begitu saja hilang seketika. Bahkan bisa berlangsung non-stop selama 2 minggu, bahkan bisa lebih. Pada tahun 2019, di Indonesia terdapat 15,6 juta orang yang mengalami depresi, dan 8% dari mereka sajalah yang tertangani, dan sisanya dan menganggap bahwa depresi ini akan hilang seiring dengan berjalannya waktu yang ada. Depresi tentunya memiliki tingkatan-tingkatan, mulai dari tingkatan minor atau tingkatan ringan sampai dengan tingkatan mayor atau bisa disebut dengan tingkatan yang berat. Ketika kita sedang mengalami rasa sedih seperti kegagalan, kehilangan, dan lain sebagainya, belum tentu kita sedang mengalami depresi. Menurut DSM-5, berikut merupakan beberapa tingkatan atau kriteria-kriteria yang harus dipenuhi ketika kita mengalami depresi. Berikut merupakan gejala-gejala depresi yang meliputi gejala utama dan gejala lainnya. Kemudian, ada diagnostik depresi ringan, yaitu sekurang-kurangnya harus ada 2 dari 3 gejala utama depresi, ditambah sekurang-kurangnya 2 dari 3 gejala lainnya. Individu hanya sedikit kesulitan dalam pekerjaan dan kegiatan sosial yang biasa dilakukannya. Yang kedua, diagnostik depresi sedang, sekurang-kurangnya harus ada 2 dari 3 gejala utama depresi. Kemudian ditambah sekurang-kurangnya 3 dan sebaiknya 4 dari gejala lainnya. Individu kesulitan nyata untuk meneruskan kegiatan sosial, pekerjaan, dan urusan rumah tangga. Berikutnya, diagnostik depresi berat tanpa gejala psikotik. Semua 3 gejala utama depresi harus ada, ditambah sekurang-kurangnya 4 dari gejala lainnya, dan beberapa di antaranya harus berintensitas berat. Sangat tidak mungkin pasien akan mampu meneruskan kegiatan sosial, pekerjaan, atau urusan rumah tangga kecuali pada taraf yang sangat terbatas. Yang terakhir, diagnostik depresi berat dengan gejala psikotik. Hampir sama dengan gejala depresi berat tanpa gejala psikotik, namun disertai waham, halusinasi, atau stupor depresi. Lamanya seluruh episode berlangsung mulai dari depresi ringan hingga depresi berat, yaitu minimum sekitar 2 minggu, bahkan bisa lebih. Bagi Anda yang merasa sedang mengalami depresi, beranikanlah diri untuk periksa ke profesional seperti psikolog atau psikiater agar bisa diberi pelayanan yang tepat. Bagi Anda yang tidak mengalami depresi, marilah sejenak pinjamkan telinga untuk hanya sekedar mendengarkan. Karena mereka yang mengalami depresi hanya butuh untuk dipahami, bukan untuk dihakimi.